Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Tardozzi memberikan rincian tentang penandatanganan Marc Marquez, ada yang sangat mencintainya dan ada yang sangat membencinya. Manajer Ducati menganalisis kepindahan Marc Marquez ke tim pabrikan. Dengan kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati, dengan kontrak 2 tahun, seluruh kategori MotoGP telah mengalami revolusi. Melihat juara dunia 8 kali itu berpakaian merah akan membawa peluang besar bagi Ducati. Manajer resmi Ducati, Davide Tardozzi, telah berbicara kepada media CycleWorld.com tentang penandatanganan baru ini, yang tidak membuat siapapun acuh tak acuh. Kami sangat menyesal kehilangan Martin dan Enea, dua pembalap kuat yang sangat kami percayai. Kami ingin sekali memiliki mereka di tim kami, tetapi pada akhirnya kami harus mengambil keputusan, demikianlah manajer tim, Davide Tardozzi, memulai tentang keputusan bertaruh pada Marc Marquez mulai musim 2025. Kedatangan Marc Marquez, juara dunia 8 kali itu akan berbagi kotak dengan juara lainnya, Pecco Bagnaia. Pada konferensi pers Mugello, pembalap Italia itu ditanya tentang preferensinya, dan dia hanya berkata, "Saya berharap pembalap yang datang menjaga keharmonisan dalam tim." Setelah mengetahui keputusan tersebut, juara 2 kali MotoGP itu pun menerimanya dengan ikhlas. "Pecco ingin menjaga keharmonisan yang ada di dalam kotak dan itu juga menjadi prioritas kami," kata Tardozzi, yang juga melanjutkan berbicara tentang kedatangan Marquez ke kotak merah. "Kami tidak berpikir bahwa Marc dapat membuat masalah bagi kami. Saya rasa kami mampu menangani 2 juara," kata manajer tim. Gigi Dal, Ignat telah menjadi orang yang bertanggung jawab membuat keputusan untuk mengontrak Marc Marquez. Hal ini didasarkan pada data telemetri dari berbagai rider dan telah menafsirkan data Marc sedemikian rupa sehingga mereka mengarahkannya untuk memilihnya. Kemampuan Marc untuk beradaptasi dengan cepat terhadap motor dan performanya, inilah alasan keputusan tersebut, jelas Tardozzi. Sebuah penandatanganan yang dikritik oleh beberapa orang, ada yang sangat mencintainya dan ada pula yang sangat membencinya. Pecco Bagnaia tetap menjadi prioritas. Ducati tak menyembunyikan preferensinya terhadap Pecco Bagnaia. Pembalap Italia itu telah memenangkan gelar pada tahun 2022 dan 2023, sebelum kita harus kembali ke Casey Stoner, pada tahun 2007. Bagnaia adalah referensi di Ducati dan bersama-sama mereka menulis masa depan. Pecco memiliki kepercayaan penuh dari kami. Dia telah memberikan pedoman untuk pengembangan sepeda motor dalam beberapa tahun terakhir, jelasnya, seraya menambahkan, "Pecco adalah prioritas kami. Jadi kami berpikir untuk memberinya rekan setim terbaik." Dengan hadirnya jagoan lain di rus tersebut, ia juga ingin memberikan pendapatnya terkait perkembangan motor tersebut. Namun pihak Ducati ingin menjamin sosok Bagnaia. "Marc sudah memberikan komentar, dan kami memperhitungkannya. Tapi motornya berada pada level kompetitif ini terutama karena Pecco." Hubungan antara Pecco dan Marquez. Setelah konfirmasi pasangan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di Ducati Lenovo, kita hanya perlu mengetahui hubungan yang akan dimiliki kedua jagoan tersebut di antara mereka. Pembalap asal Italia itu adalah bagian dari Akademi Valentino Rossi dan kita semua tahu hubungan seperti apa yang terjalin antara yang dari Tavulia dan yang dari Cervera. Meskipun Pecco adalah pembalap VR46, dia adalah seorang juara dalam dirinya sendiri. "Prioritas kami adalah menjaga keharmonisan di antara mereka," kata Tardozzi. Siapa yang akan memenangkan Piala Dunia? Masih banyak musim yang akan datang, tetapi Tardozzi jelas tentang kuda kemenangannya. Martin memimpin, dan Pecco telah menunjukkan betapa kuatnya dia memakai nomor 1 dan kami berharap dia bisa mencapainya untuk ketiga kalinya. Namun, dia belum menutup pintu untuk perebutan gelar kepada Enea Bastianini, maupun kepada Marc Marquez. Capirossi, bersama Bagnaia dan Marc Marquez, Ducati akan memiliki tim top. Capirossi berbicara tentang topik bintang beberapa minggu terakhir, penandatanganan Jorge Martin untuk Aprilia. Sebuah kesepakatan besar, menurut pendapat orang Italia itu. Dia adalah runner-up dunia 2023 dan memimpin kejuaraan dunia tahun ini. Tanpa ragu mereka mendapatkan pembalap top. Ducati dengan jelas mengonfirmasi beberapa waktu lalu kepada Bagnaia, bahwa dia melakukannya dengan sangat baik, dan dengan Marquez di sisinya, Borgo Panigale akan benar-benar memiliki tim papan atas, ujarnya. Pedro Acosta adalah salah satu rider yang meninggalkan jejaknya. Terkait situasi MotoGP, Capirossi optimistis. Meskipun terjadi krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19, jumlah kejuaraan dunia sepeda motor tidak berhenti bertambah.
Saya pikir MotoGP kembali seperti sebelumnya. Tahun ini kami memiliki jumlah penonton yang mengesankan. Angka tersebut sangat positif karena menunjukkan bahwa apa yang kami tawarkan sebagai olahraga berada pada level yang sangat baik. Menatap tahun 2027, pelatih asal Italia tersebut menjelaskan bahwa akan ada perubahan yang sangat penting pada tingkat teknis, yang juga akan mendorong produsen baru untuk memasuki MotoGP. Berbicara tentang masa kini kejuaraan, Capirossi meyakinkan bahwa Pedro Acosta adalah salah satu pembalap yang meninggalkan jejaknya. Ia pun melontarkan prediksinya soal gelar juara kelas Premier musim ini. Kami bahkan belum mencapai setengah jalan kejuaraan. Sangat terbuka, tapi menurut saya Pecco punya kemungkinan, tutupnya. Quartararo, Yamaha itu super berat, kami harus menyesuaikannya. Quartararo menderita dengan lengannya dan dengan Yamaha di Mugello. Fabio Quartararo finish di urutan ke-18 pada balapan Grand Prix Mugello hari Minggu, tertinggal 7 detik dari rekan setimnya Alex Rins, yang berada di urutan ke-15. Mengingat Yamaha masih belum sepenuhnya kompetitif meski menunjukkan kemajuan dan langkah maju, juara dunia 2021 itu mengalami kendala fisik yang membuatnya tidak bisa bertahan di balapan 23 lap tersebut, namun ia tegaskan bukan kompartemen sindrome. Terkait hal tersebut, saya jelaskan juga bahwa Anda harus mengendarai Mo1 dengan lebih agresif dan tidak kalah lancar dan mulus seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Balapan yang sangat rumit karena motor dan lengannya, balapan itu sama sekali bukan balapan yang bagus. Apalagi sejak pertengahan balapan saya mengalami masalah pada lengan saya sehingga tidak bisa membalap. Kita harus memperbaiki area ini karena ini merupakan kendala. Hanya saja lengan saya jelas berada pada batas di trek jenis ini, jadi kami harus mencari solusinya. Saya rasa grip yang kurang dan mesin yang mendorong kami dengan keras membuat motor ini menjadi super berat. Prioritas kami adalah memulihkan perasaan yang kami miliki sebelumnya, terutama dalam perubahan arah. Sedikit lebih banyak cengkeraman, saya mengharapkan sesuatu yang lebih, terutama dalam hal cengkeraman. Kami tidak tahu mengapa angkanya jauh lebih rendah dalam kasus kami. Tapi saya tidak menyangka motornya akan seberat itu saat balapan. Jadi kami harus menganalisa dengan baik, meski kami bisa bertarung, tapi seperti saat balapan, ketika gripnya sedikit turun, itu malah lebih sulit bagi kami. Masalah lengan akibat aerodinamis. Saya pikir ini sulit, tentu saja, tapi setelah Jerez hal yang sama terjadi pada saya dan saya sudah menjalani operasi 2 kali. Pengoperasian dan semuanya terlihat bagus, tetapi masalahnya pada dasarnya saya tidak punya ruang. Otot saya setelah pertengahan balapan jelas berada pada batasnya, jadi saya tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Saya pikir saya berlatih sebaik yang pernah saya latih, tapi sulit untuk mengatakannya. Sepeda motor yang sangat berat, saya pikir motornya bukan masalah karena tahun lalu kami tidak punya masalah apapun dan saya pikir cara kami membangun motor tahun ini, ada sesuatu yang gagal. Saya pikir meskipun kami mengambil langkah maju, sejak awal tahun kami merasa motor ini sangat berat dan kami harus menyesuaikannya. Kami harus menemukan apa yang membuat motor ini begitu rumit.